pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai gerhana. Perkenalkan, saya Isnaini Nur Azizah dengan NIM 857677825. Untuk tujuan dari praktikum ini yaitu membuktikan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan percobaan atau pembuktian mengenai gerhana bulan dan gerhana matahari. Alat dan bahan yang kita butuhkan itu adalah lampu senter, kemudian model gerhana atau rotasi revolusi bumi, ini seperti ini ya. Atau misalkan jika tidak ada, bisa menggunakan bola besar dan juga bola pingpong. Ini merupakan bumi yang tanpa adanya gerhana. Pada suatu masa itu bumi bisa saja terjadi gerhana matahari yang menjadikan cahaya matahari yang ingin masuk ke bumi itu terhalangi oleh bulan. Nah, di sini ini namanya gerhana cincin ya, gerhana cincin, matahari cincin, karena itu ada cahaya cincin. Nah, kemudian kalau pas semuanya itu bisa terjadi yang namanya gerhana matahari total. Kalau benar-benar gelap itu gerhana matahari total. Gerhana matahari total. Nah, kalau misalkan bulan itu hanya masuk sebagian, itu namanya gerhana matahari sebagian. Nah, sekarang kita akan praktik yang gerhana bulan ya. Gerhana bulan itu terjadi ketika cahaya yang ingin masuk ke bulan itu terhalang oleh bumi seperti ini. Nah, ini gerhana bulan total karena bulan itu tidak terlihat sama sekali dari bumi ya. Kalau misalkan bulan itu hanya di sini ya, masuk ke umbra sebagian aja, itu nanti bulan masih bisa terlihat cahayanya ya dari bumi. Itu namanya gerhana bulan sebagian. Nah, kalau misalkan bulan itu berada di penumbranya bumi, itu nanti namanya gerhana bulan penumbra, seperti itu. Baik, dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa antara matahari, bulan, dan juga bumi itu berada di dalam satu garis lurus yang menjadikan ada suatu masa atau suatu fase adanya yang namanya gerhana atau tertutupnya cahaya matahari. Nah, pertama kita akan membahas mengenai gerhana matahari. Gerhana matahari itu terjadi ketika cahaya matahari yang ingin masuk ke bumi itu terhalang oleh bulan. Di tengah-tengahnya itu bulan. Bulan itu berada di antara matahari dan juga bumi. Nah, di sini ada 3 gerhana, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, maupun gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total itu terjadi ketika bulan ini benar-benar menutupi cahaya matahari yang akan masuk ke bumi, sehingga di bumi ini gelap gulita, tidak terlihat cahaya matahari terjadi. Jadi di bumi ini terjadi kejadian gelap seperti malam hari. Nah, untuk yang kedua yaitu gerhana matahari sebagian, itu bulan itu hanya sebagian saja menutupi dari cahaya matahari, sehingga di bumi ini masih terlihat cahaya matahari namun hanya sebagian. Kemudian yang ketiga yaitu gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini terjadi ketika bulan ini berada posisinya jauh dari bumi. Bulan posisinya jauh dari bumi, ketika ada cahaya matahari maka akan membentuk cahaya cincin. Terlihat dari bumi itu seperti ada cahaya cincin. Gerhana matahari ini biasanya terjadi ketika fase bulan baru. Nah, untuk yang kedua yaitu gerhana bulan. Gerhana bulan ini terjadi ketika cahaya dari matahari yang ingin masuk ke bulan itu terhalang oleh bumi. Jadi di bumi ini tidak terlihat bulan seperti itu karena adanya gerhana. Nah, gerhana bulan ini terjadi ada 3 ya, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan juga gerhana bulan penumbra. Untuk gerhana bulan total itu posisinya yaitu bulan di sini bumi, cahaya matahari. Nah, bulan ini masuk ke penumbranya bumi. Masuk ke umbranya bumi, umbra ya, bukan penumbra. Umbra itu apa? Umbra itu merupakan bayangan inti yang gelap, bentuknya seperti kerucut. Nah, bulan ini masuk ke bagian umbranya bumi, ke bagian yang gelap itu, sehingga dari bumi ini benar-benar tidak terlihat bulan. Nah, seperti itu. Di sini biasanya untuk gerhana bulan itu terjadi di fase bulan purnama. Nah, untuk di bulan purnama kan harusnya terlihat jelas cahaya dari bulan ya. Tapi karena adanya gerhana, maka bulan ini cahayanya tertutup oleh bumi, sehingga dari bumi ini tidak terlihat bulan. Nah, untuk yang kedua yaitu gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian itu artinya bulan ini hanya masuk sebagian ke umbranya bumi, bayangan gelapnya bumi, sehingga menjadikan
bulan ini hanya terlihat sebagian. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra itu terjadi ketika bulan ini hanya masuk ke bagian penumbranya bumi atau bayangan samarnya bumi. Sehingga di sini bulan masih terlihat, namun terlihatnya itu samar-samar atau abu-abu seperti itu, samar-samar, tidak jelas. Gitu, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari praktikum kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.